Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ayuhal asatidzah al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada sesi kedua ini saya akan menyampaikan materi tentang gharib dan perbedaannya. Sebelum kita masuk dalam materi gharib, ada sedikit definisi tajwid yang harus kita ulang kembali agar dalam pembahasan kita tentang gharib bisa sempurna. Meskipun pembahasan kita bukan masalah tajwid, tapi sangat penting untuk kita sampaikan sedikit agar pembahasan kita nanti bisa mencakup secara utuh materi yang akan kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan definisi tajwid, itu kita ambilkan dari apa yang disampaikan oleh Imam Al-Jazari, wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min sifatin laha wa mustahaqqaha. Tajwid itu sendiri merupakan i'ta'ul huruf, memberikan huruf-huruf hak-haknya, wa mustahaqqaha, dan mustahaknya. Pada sesi pertama sudah saya sampaikan terkait dengan mustahak dan haknya huruf itu sendiri. Terkait dengan haknya huruf berupa min sifatin laha, yang dimaksud adalah sifatun lazimah, sifat yang tetap ada pada huruf-huruf itu, yang terdiri dari 18 sifat yang ada ya. Kalau makharijul huruf punya berjumlah 17, kalau sifatul huruf ada 18. Asalnya sama dengan makharijul huruf 17, hanya saja sifatul huruf ditambah dengan sifat tawassut tadi atau bainiyah, sehingga berjumlah total berapa? 18 huruf. Lah 18 huruf itu merupakan sifatun lazimah yang tetap ada pada huruf-huruf itu. Sedangkan sifat yang mustahak itu adalah sifat-sifat yang masuk dalam kategori sifatun aridah, yaitu sifat yang disebut dengan ada sebab, seperti sifat tafkhim. Sebabnya adalah karena isti'ala atau istifal, tapi termasuk bagian dari pengecualian. Seperti huruf ra, itu huruf istifal, tapi dia mengeluarkan sifat tafkhim karena ada sebab. Kemudian lamnya lafzul jalalah pun juga sama. Aslinya dia adalah istifal, yang berarti harus dibaca tarqiq. La tafkhim, tarqiq, gunnah, dan seterusnya itu merupakan sifatun aridah. Apa? Sifat yang aridah. Bahasa pondokane adalah anyar teko. Ada sebab dia. Karena itu untuk menyempurnakan definisi tajwid, selain daripada memberikan hak dan mustahaknya huruf dari sifat-sifatnya, baik yang lazimah ataupun aridah, maka harus disempurnakan definisi itu dengan waraddu kulli wahidin li aslihi, mengembalikan setiap huruf
pada makhrajnya. Asal adalah makhrajnya. Makanya tadi untuk mengetahui secara tepat dan pasti di mana makhrajnya satu huruf, itu hanya dimatikan hurufnya kan. Al, an, nah dimatikan. Karena apa? Dengan mematikan huruf tersebut maka semakin jelas bahwa di mana titik makhrajnya huruf tersebut akan menjadi yakin bahwa makhrajnya huruf jim umpamanya aj ada di wasatul lisan. Huruf sin ada di ujung lidah di atasnya gigi seri bawah contohnya. Dan seterusnya. Itu untuk mengetahuinya hanya dengan raddu kulli wahidin li aslihi. Kemudian wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Lah tajwid pun juga untuk penyempurnaan definisi ini. Ketika huruf-huruf itu menjadi satu lafaz sehingga mempunyai satu hukum. Hukum seperti hukum matkah, mad jaiz ya, atau menjadi hukum gunnah dan seterusnya. Maka untuk memberikan haknya huruf-huruf yang ada dalam satu lafaz itu harus fi nadhirihi. Pemberiannya harus seimbang. Arti seimbang di sini ketika kita membaca kadar panjangnya gunnah atau kadar panjangnya mad jaiz umpamanya atau kadar lamanya gunnah itu berapa, maka semuanya harus dipukul rata. Tidak boleh kita membaca mad jaiz seumpama 4, kemudian di tempat yang lainnya mad jaiz kita berikan haknya cukup 2 atau 2,5 atau hanya 3 dan seterusnya. Makanya ini yang dimaksud dengan wal lafdhu fi nadhiri kamitsli, untuk memberikan bacaan dalam satu lafaz itu harus fi nadhirihi ya, harus sesama, harus sama hukumnya. Contohnya kadar gunnah pun juga sama gunnah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum, sama. Enggak boleh innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum, enggak seimbang. Ya kan? Atau walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablik, enggak sama, enggak seimbang, itu enggak boleh. Ya. Ini definisi tajwid sebagai muqaddimah sebelum kita masuk dalam bahasan kita nanti. Jelas ya? Intinya pemberian, mulai dari pemberian apa? Sifatul huruf yang lazimah atau ridhah harus penuh. Kemudian mengembalikan apa? Huruf pada makhrajnya secara utuh dan tepat. Kemudian memberikan haknya lafaz ketika kita baca menjumpai pada lafaz yang lain, itu pun juga harus pemberiannya dengan pemberian yang seimbang dan sama. Kemudian ditambah lagi definisi tajwid adalah mukammilan atau mukammalan min ghairi ma takallufi. Dan ketika kita memberikan hak-haknya huruf tadi, mulai dari sifatnya, kemudian apanya? Makhrajnya ya. Kemudian kalau dalam bentuk lafadznya, lafadz antara satu lafadz dengan lafadz yang lainnya, itu syaratnya harus mukammalan atau mukammilan, disempurnakan atau bacaannya itu harus sempurna. Min ghairi ma takallufi, ketika pemberian
haknya huruf, sifat, makhraj dan lafaz tadi harus diberikan tanpa adanya takalluf. Atau takalluf, apa artinya takalluf? Berlebihan. Contohnya kalau kita ingin memberikan makhrajnya huruf qaf berlebihan, aslinya huruf qaf makhrajnya ada di pangkal lidah atas, sehingga nggak perlu kita berlebihan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Itu berlebihan. Itu yang disebut dengan takalluf. Yang penting berikan hak-haknya huruf, sifat, makhraj dan seterusnya tadi tanpa takalluf berlebihan. Dan termasuk dalam kategori berlebihan takalluf adalah ketika kita melafalkan satu huruf, memberikan huruf itu dengan mulut mencang-mencong. A'udzubillah. Ini mencong-mencong. Waladhdallin. Makanya mencucu tadi itu hanya haknya siapa? Hanya dhammah. Kalau kita membaca si dengan mencucu si itu namanya takalluf. Jadi takalluf. Ya tidak menempatkan pada makhraj sesuai dengan tempatnya. Kemudian kita pun juga memberikan hak yang berlebih. Bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi. Lah caranya ketika memberikan hak-hak tadi harus dengan lutuf, dengan latif, lembut. Fin nutq dalam pelafalannya, pengucapannya, makharijul huruf, sifat-sifat dan seterusnya tadi itu min ghairi ma takallufi bila ta'assufi, tanpa mengurangi apa yang semestinya diberikan secara penuh. Ta'assuf itu berasal kebalikan daripada takalluf. Kalau takalluf berlebihan, kalau ta'assuf itu pengurangan. Berarti benar-benar harus sempurna. Kita masuk dalam maghrib. Ini karena ini materi, jadi yang banyak bicara saya jenengan agak banyak santai, tapi jangan terlalu santai sehingga ngantuk. Mari mangan. Semestinya dibalik mestinya tadi ya. Ini materinya disampaikan dulu kan semangat-semangatnya, terus baru AI ubah ya kan. Kalau AI ubah kan semangat karena sedang nirukan semuanya, langsung interaktif. Lanjut. Berikutnya kalau gitu kita langsung ikuti sama-sama aja bacanya. Berikutnya yang pertama adalah antara tahqiq dan naql. Antara apa? Tahqiq dan naql. Ini kami angkat adalah untuk menjelaskan bacaan bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Sesungguhnya kalimat bi'salismu bukanlah naql. Bukanlah naql. Karena apa? Karena definisi naql itu sendiri seperti yang sudah saya cantumkan. Wa harrik liwarshin kulla sakinin akhirin sahihin bisyaklil hamzi wahdhifhu musilat. Ini dalam bait Syatibiyah. Jelaskan harrik liwarshin, harokatilah untuk waras. Kulla sakinin akhirin, setiap huruf sukun sahih, ya. Setiap apa? Huruf sukun sahih bisyaklil hamzi, dengan harokat hamzah. Wahdhifu, dan buanglah hamzah itu mushila, untuk mempermudah. Artinya contohnya kata naqal itu azabun, bun suara nun sukun bertemu dengan hamzah, maka harokat hamzahnya dipindah kepada huruf nun sukun. Azabun alim. Syaratnya apa?
kulla sakinin sahihin, ya. Kulla sakinin akhirin sahih. Setiap huruf sukun yang asli, yang sahih. Contohnya lagi, walal akhiratu khairul laka minal ula. Waras membaca walal akhirah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Minal ula dibaca minal ula, ya. Berikutnya walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu aja keduanya Warash, wajah ketiganya Warash. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Minal ula. Itu aja keempatnya Warash. Ya, itu adalah nakal yang sebenarnya. Sedangkan bi'sal ismu itu tidak bisa nakal. Karena apa? Bi'sa, ya. Kemudian al-ismu, al-ismu. Situ ada al, kemudian ada hamzah. Hamzahnya ini bukan huruf sahih, ya. Dan bukan huruf yang aslinya berharokat. Pahami? Ismu apabila dengan sambung dengan huruf sebelumnya, apakah bunyi bismillah atau bismillah? Bismillah, hamzahnya jatuh karena hamzahnya merupakan wasal, hamzah wasal. Jelas, ya? Sehingga bacaan di sini bi'salismu itu adalah liltiqa'is sakinain. Apa? Bi'salismu asalnya kan al-ismu. Berarti huruf lam sukun al, mungkin huruf sukun al ketemu dengan huruf sukun pula. Berarti dua mati yang bertemu. Lamnya sukun, kemudian sinnya pun juga sukun. Karena dua sukun yang bertemu, takhallusan min iltiqa'is sakinin, untuk keluar dari bertemunya dua huruf yang sama-sama mati, maka huruf pertama yang sukun harus diharokati kasrah. Mengapa? Karena harokat kasrah itu merupakan harokat yang paling dekat dengan sukun. Makanya dibaca bi'salismu, bukan karena nakal, ya. Di sini bukan karena nakal, tapi karena iltiqa'us sakinain, sehingga harus diharokati kasrah. Jelas? Hanya saja di sini ada dua wajah. Ketika kita ingin membaca dari al-ismu, kalau diwasalkan dengan bi'sa, maka wajahnya satu, yaitu bi'salismul fusuq. Tapi kalau memulai bacaan dari al-ismu, itu ada dua wajah. Yang pertama, alismul fusuq, hanya dibaca alismul fusuq. Yang kedua, wajah yang kedua bacanya langsung lismul fusuq ba'da iman. Jelas? Ada dua wajah. Ketika kita mau mengawali bacaan dari al-ismu, maka yang pertama dibaca alismul fusuq, yang kedua lismul fusuq ba'da iman. Dan ini bacaan yang sepakat
diriwayatkan oleh ulama qurra al-ashrah mutawatirah seperti ini. Jadi nggak ada yang berbeda. Jadi semuanya sepakat seperti adzakarain dan adzakarain. Coba dibaca bi'salismul fusuq sama bi'salismul fusuq ba'dal iman. Kalau ibtidak dari alismu dua wajah hanya dibaca dulu. Monggo. Alismul fusuq ba'dal iman. Wajah kedua lismul fusuq ba'dal iman. Nah, itu yang disebut dengan apa? Nakal apa? Iltiqaus sakinain. Nah, yang definisi contoh dari tahqiq kita baca wa idzal ardu muddat sama wa idzal ardu muddat. Kalau dibaca nakal miliknya Warash bukan Hafaz. Wa idzal ardu muddat sama wa idzal ardu muddat. Itu Warash bukan Hafaz. Kalau Hafaz tetap sukun atau tahqiq hamzahnya. Berikutnya antara tahqiq tashil dan ibdalnya hamzah. Tahqiq seperti tadi contohnya menjelaskan bacaan hamzah dengan utuh, mulai dari makhrajnya maupun sifatnya. Wa idzal ardu ya. Contohnya a'anzartahum sama a'anzartahum a'ilahum ma'allah a'ilahum ma'allah. Perhatikan hamzahnya kedua-duanya tahqiq muhaqqaqah ya, tahqiq. Jadi apa? Au nabbi'ukum. Karena apa? Dalam riwayat lain hamzah kedua ini dibaca tasil seperti Nafi', anzartum dan seterusnya. Kemudian bacaan tashil adalah tadi kata-kata sahala yusahhilu tashilan, yaitu memudahkan. Kata-kata memudahkan yang dimaksud adalah wal musahhalu bainama. Tashil itu adalah bacaan antara hamzah dan huruf disesuaikan dengan harokatnya. Antara hamzah dan huruf. Huruf itu kalau harokatnya fathah berarti bacaan tashil itu adalah antara apa? Hamzah dan alif. Jelas ya? Apa yang dimaksud dengan alif? Yaitu panjang. Sehingga kamaddin, bacaan tashil itu bacaan yang seperti mat, seperti. Tapi tidak mat. Contohnya adzakarain sama kemudian apalagi al-ana baca al-ana sama a'jami. Tapi kalau selain daripada siapa? Hafaz membaca tashil, hamzah yang berharokat kasrah dan hamzah yang berharokat dhammah. Tapi kalau Hafaz itu hanya hamzah yang berharokat fathah saja. Contohnya yang berharokat dhammah seperti Imam Nafi'. Contohnya antara Qalun dan Warash beda. Kalau Qalun membaca anzartahum pakai ada idkhal, ada alif di antara dua hamzah. Anzartahum sama
Kemudian kalau warosh sama-sama ini menafinya membaca tanpa idghal anzartahum sama. Kalau harakat dhammah qul au nabbi'ukum sama. Qul au nabbi'ukum ailahum ma'allah ailahum ma'allah ailahum ma'allah ailahum ma'allah. Nah, itu kalau riwayat selain Hafaz ada tashil dari hamzah yang berharakat kasrah ataupun dhammah. Tapi kalau Hafaz hanya di fathah saja. Paham ya? Dalam satu kalimat contohnya a'jami sama a'jami. Qul Allah sama qul Allah az-zakarain dan seterusnya. Ini yang disebut dengan apa? Tashil. Berarti apa definisi tashil? Bacaan antara hamzah dan alif kalau hamzahnya berharakat fathah, antara hamzah dan kasrah kalau hamzahnya berharakat antara hamzah dan ya kalau hamzahnya berharakat, antara hamzah dan waw kalau hamzahnya berharakat. Jelas? Itu yang disebut dengan wal musahhal bainama apa? Wal hamz wal harf alladhi minhu mushkilah. Dan sekarang masalah definisi daripada ibdal. Apa yang dimaksud dengan ibdal? Adalah menggantikan huruf hamzah menjadi huruf mat, yaitu huruf yang sesuai dengan harokat sebelumnya, atau menggantikan posisi hamzah disesuaikan dengan harokat huruf sebelumnya. Kalau ibdalnya Hafaz, ya seperti kita itu seperti yang kita contohkan bacaan ibdal al-ana sama asalnya di situ kan al-ana, sehingga hamzah kedua dibaca ibdal. Loh, mengapa panjang sekali? Karena setelah huruf mat ada huruf sukun. Makanya ini pun juga disebut selain daripada mat farqi juga disebut dengan mat lazim kalimi mukhaffaf atau mukhaffaf kalimi, sehingga harus dibaca berapa? 6 harokat. Oke? Jelas? Begitu pula halnya dengan mat farqi yang lainnya. Dia punya hak untuk dibaca antara tashil dan ibdal. Nah, seyogyanya kita sebagai guru-guru Al-Quran hendaknya mengajarkan kedua-dua bacaan ini pada murid-murid kita agar mereka tahu. Sebagaimana syekh kami, setiap kali kami menjumpai ayat yang mempunyai 2 wajah, maka kita disuruh untuk membaca 2 wajah itu sekaligus. Ya. Contohnya tadi pertama urutannya dalam surah apa? Al-An'am, ya. Qul az-zakarain sama. Qul az-zakarain. Wajah kedua berarti qul az-zakarain. Qul az-zakarain. Dua wajah. Ada 2 tempat, atas dan bawah. Ayatnya beriringan. Kemudian yang berikutnya adalah al-ana.
Al-ana dalam surah Yunus kita baca al-ana wa qad al-ana wa qad kuntum sama. Al-ana wa qad kuntum. Wajah kedua al-ana wa qad kuntum. Al-ana wa qad kuntum. Ada dua tempat dalam surah Yunus. Di sini al-ana wa qad kuntum, yang tempat kedua al-ana wa qad asait. Ada bedanya di situ aja. Al-ana wa qad asait sama. Al-ana wa qad asait. Berikutnya dalam surah Yunus juga qul Allahu adzina lakum. Qul Allahu adzina lakum. Allah juga ada sama dalam awal juz 20. Allah sama. Baca kedua Allah. Allahu khairun amma yusyrikun. Kemudian juz berapa? 24. A'jamiyyun wa 'arabi. Bas, kita cukup membaca tafsir. Kalau waros ada ibdamnya. Kalau waros baca a'jami sama dengan anzartahum anzartahum, itu waros. Kalau a'jamiyun cukup satu wajah, yaitu tafsir. Ini tadi pengertian dan bacaan antara tahqiq, tafsir dan ibdal. Berikutnya antara fathah, imalah dan taqlid yang harus dibedakan. Supaya kita nggak sampai salah dalam membaca atau tidak tahu ketika seseorang itu membaca hamzah atau bacaan taqlid, imalah dan fathah. Kalau fathah huruf harokatnya harus terbuka rongga mulutnya dengan jelas. A. Qala. Asalnya fathahnya dibaca dengan jelas terbuka. Seperti itu. Sedangkan imalah itu dapat menjadi dua, yaitu imalah sughra dan imalah kubra. Kalau imalah sughra ini yang dimaksud dengan imalah antara fathah bacaannya dan kasrah, antara fathah dan kasrah. Tapi karena sughra kecenderungannya itu kecil, kecenderungan kepada harakat kasrah. Jelasnya, kalau imalah kubra itu disebut dengan bacaan harokat antara fathah dan kasrah, tapi kubra lebih besar kecenderungannya pada harokat kasrah. Dan imalah dalam riwayat Hafaz ini yang kubra, bukan yang sughra. Paham ya? Yang sughra, imalah sughra itu disebut dengan istilah lain, yaitu dengan sebutan bacaan taqlil. Apa?
Jadi qallala yuqallidu menyedikitkan kecenderungan bacaan harokat fathah pada kasrah. Oke, jelas ya. Karena itu bacaan imalah hafaz ini dalam Al-Quran hanya ada pada satu tempat saja, yaitu dengan kita baca bersama-sama Bismillahi majriha wa mursaha. Sama. Bismillahi majriha wa mursaha. Majri, lihat antara fathah a dan i, a, i. Kalau kecenderungannya fathah ke bawah lebih banyak, maka punya majri. Sama? Majri. Tapi kalau kecenderungannya sedikit taklil atau sughra berarti majri. Nah, kecenderungannya kepada fathah lebih banyak. Majriha. Siapa itu? Arash. Ya, wadduha. Taklil atau imalas? Taklil. Kubro atau sughra? Walule. Kubro atau sughra? Ini yang disebut dengan imalah kubro. Ule, majri, sama kan? Kalau walula apa? Sughra atau taklil, disebut dengan taklil. Jelas? Bisa bedakan? Pokoknya kalau taklil itu menggunakan pada elek, elok, dengan Tapi kalau imalah menggunakan kata lailu, pokoknya dan apa? Dan dan pada Artinya biasa kita menggunakan kata-kata itu ya. Tapi dalam Al-Quran kurang biasa kita dengar karena bacaan taklil itu diriwayatkan oleh Arash. Jelas ya? Bismillahi majriha wa mursaha. Sama? Bismillahi majriha wa mursaha. Berarti kalau hafaz membaca Bismillahi majriha wa mursaha, betul atau salah? Salah. Karena nggak jelas, nggak re. Harus Bismillahi majraha wa mursaha. Betul atau salah? Betul atau salah? Loh, betul atau salah? Betul, Warash. Oke, Warash yang betul. Hafaznya betul atau salah? Salah. Tapi salahnya nggak sampai tuso ya. Salah. Bismillahi majriha wa mursaha. Sama. Bismillahi majriha wa mursaha. Itu yang dimaksud dengan apa? Antara fathah, imalah dan taklil. Jelas? Lanjut. Berikutnya antara harakat. Raum dan ismam, antara harakat. Raum dan ismam. Kalau harakat jelas. Harakatnya adalah fathah a ya. Kemudian u dan i. nadinu
na, ni, nu, lan. Sehingga ketika berharokat, bacaan harokat itu bukan hanya sekedar bergeraknya, harokat kan bergeraknya mulut, tapi harus diiringi dengan suara yang jelas. Suara yang jelas. Tidak boleh kita kurangi suara itu jika sebelumnya suaranya stabil. Contohnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Enggak bisa. Karena apa? Tidak stabil. Kita kembali pada definisi tajwid tadi. Paham ya? Definisi tajwid tadi apa? Wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Ya, gerakan mulut ini ketika melafalkan huruf yang berharokat harus berbunyi suara dengan jelas. Itu namanya harokat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sedangkan definisi dari raum itu artinya apa? Wa raumuka isma'ul muharraki kulladanin tanawwala. Raum itu artinya adalah memperdengarkan bacaan huruf pada orang yang dekat itu bisa dengar, tapi yang jauh tidak bisa mendengar. Artinya suaranya kecil sehingga tidak bisa didengar kecuali orang yang dekat saja. Kalau Syekh kami, Syekh Muhammad Tasukar mengatakan raum itu ya sama definisinya dengan apa yang disampaikan oleh Imam Syatibi, yaitu ma yasma'u qaribuhu wa la yasma'u ba'iduhu, yaitu suara sautun yang bisa didengar oleh orang yang dekatnya, dekat dengan orang yang membaca, tapi yang ba'id, yang jauh tidak bisa mendengar. Makanya para ulama memberikan kadar suara harokat raum itu tidak lebih dari sepertiga. Berapa? Sepertiga suara normal. Contohnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ini sepakat para ulama, ada bacaan raum ya pada kalimat semisal ini ketika diwaqafkan, ya, ketika apa? Ketika waqaf. Wa raumuka isma'ul muharram. Jadi apa? Nasta'in. Nasta'in sama nasta'in. Tidak boleh nasta'inu, enggak boleh. Ketika waqaf nasta'inu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, enggak boleh. Karena waqaf boleh, tapi mengecilkan suara nasta'inu. Jelas? Itu istilah raum. Sebagaimana ada pada surat Yusuf. Qalu ya abana ma laka la ta'manuna. Nunya ada kecil. La ta'manuna. Nu. La ta'manuna ala Yusuf. Qalu ya abana ma laka la ta'manuna ala Yusuf. Nggak boleh, cupanya jelas, harokatnya jelas. La ta'manuna, oh nggak boleh. La ta'manuna ala Yusuf. Sama, raum dulu. Lagi qalu ya abana. Qalu ya
nasta'in. Ada nunya tapi kan kecil. Sedangkan ismam, sekarang definisi dari ismam. Ismam adalah itbaqu syifah bu'aita ma yusakkanu la sawtun hunaka fayashada. Jadi ismam itu artinya adalah itbaqu syifah, yaitu dalam bahasa ummi memonyongkan kedua bibir. Itbaqu syifah untuk mengisyaratkan harakat bu'aida ma yusakkan, setelah huruf itu disukun, tapi bu'aida ditasghirkan sehingga enggak sesuai. Setelah sukun langsung, setelah sukun nah gitu, tidak langsung nasta'in, tidak nasta'in. Nah nasta'in sama nasta'in, jangan langsung nasta'in, tidak, nasta'in nah gitu. Ayo nasta'in. Artinya cepat-cepat nasta'in gitu. Nasta'in. Nah, gitu. Ayo. Nasta'in. La sawtun hunaka, tidak ada suara di sana. Kemudian contohnya dalam surah Yusuf, wajah kedua, la ta'manna ala Yusuf, sama? La ta'manna ala Yusuf. Ya, lagi. La ta'manna ala Yusuf. Nah, seperti itu yang betul. La ta'manna manna. Tidak boleh disebarengkan, nggak boleh. La ta'manna, nggak boleh. Harus posisinya itbaqu syifah, memonyongkan kedua bibir. Bu'aida ma yusakkan, setelah disukunnya huruf tertentu yang akan diismam itu disukun dulu gitu ya. La ta'manna ala Yusuf, sama? La ta'manna ala Yusuf. Kelas itu definisi dari ismam dan cara membacanya dengan benar. Karena ada di antara saudara kita sana yang banyak ismam itu langsung gitu. La ta'manna gitu. La ta'man gitu. Kita tidak boleh. Ini tadi dasar dalilnya apa? Wal ismamu itbaqu syifah bu'aida ma yusakkan. Bu'aid dari ba'da ma yusakkan, tapi ditasghirkan. Hanya sesuai sukune. Nasta'in. Boleh sesuai ya. Harus segera ya. Nasta'in. Setelah mencucuk balik nomor ya, nasta'in. Harus kembalikan lagi nasta'in. Selesai. Nanti ada tingkatannya ismam itu, kita lihat. Berikutnya antara sukun dan ismam. Antara sukun dan ismam. Kalau sukun seperti itu tadi, sukun posisi bibir sesuai dengan asalnya huruf tersebut, yaitu makhrajnya. Itu sukun ya. Dan seterusnya. Kalau isma
Islam itu terbagi, cara melafalkannya itu ada 3. Ada berapa? Ada 3. Cara yang pertama seperti yang kita contohkan tadi, yaitu la ta'manna, ya. Sukun dulu, kemudian baru itbab bisyifah. Kemudian yang kedua, tapi ini hanya saya sebutkan contoh dan definisi, meskipun tidak ada pada riwayat Hafiz, meskipun tidak ada dalam riwayat Hafiz, supaya kita tidak salah dalam mendefinisikan Ismam itu sendiri, supaya nggak salah. Ini saya tulis ya dalam rangka ada saudara kita dari Jakarta, dari Umi Bola, memaksa kita untuk menggunakan cara dia dalam memahami Islam yang ada dalam kitab. Loh, itu bukan tempatnya, itu tempatnya yang langsung itu ada pada Ismamnya Qula. Apa? Qula. Kalau itu langsung tidak, Qula tidak, Qula. Itu bacaannya Syam, bacaannya Kisai, Ruwais, ya. Itu banyak wa idza qula lahum, itu langsung. Jadi itu yang disebut dengan mencampurkan, langsung mencampurkan, langsung campur di situ antara harokat dhammah atau wawu di situ dan ya sekaligus atau kasroh, sehingga punya qula. Apa? Qula wa idza qula lahum, itu langsung. Sebab asalnya di sini, asalnya qila itu adalah quila, dimabdi majhulkan, ya. Dimabdi majhulkan mengikuti wazan fu'ila, quila gitu. Kemudian dengan terjadinya i'lal sehingga terbaca atau tertulis qila, qila. Nah, riwayat lain membaca tidak qila murni kasrah, tapi dibaca ismam, qila, qila. Nah, cara yang ketiga itu pun juga sama, mencampur adukan langsung, tapi antara huruf apa? Sad dan zai, tapi lebih cenderung lebih kuat pada huruf zai. Apa? Ihdinas sirata, itu langsung. Ihdinas siratal mustaqim, isma'. Itu siapa? Hamzah, ya. Wa man azdaqu, azdaq langsung. Itu kan menyampur adukan antara dua huruf, ya, atau dua harokat yang sebelumnya. Jelas ya? Oleh karena itu kita tetap menggunakan prinsip ismam itu adalah dengan cara mensukun terlebih dahulu huruf yang akan diismamkan, kemudian baru dibaca ismam. Berikutnya antara tasydid dan takhfif. Nah, ini yang perlu ditekankan, seperti yang tadi sudah kita contohkan, bahwa setiap tasydid itu butuh penekanan supaya beda dengan takhfif, yaitu huruf yang hanya sekedar sukun, tidak ada tasydidnya. Seperti contoh, fa in lam yusibha wabilun fadl, sama? Fa in lam yusibha wabilun fadl. Nah, seperti itu. Tidak cukup kita baca fadl, fadl, sama? Fadl. فكذلك ألقى السامري، سمع؟ فكذلك ألقى السامري وكل أمر مستقر، وكل أمر مستقر. قل إن ضللت فإنما
المفر أين المفر يومئذ المستقر يومئذ المستقر ولا الضالين biasa. Makanya boleh atau tidak kita baca wala الضالين. Ada orang Jawa. Ditukan tangan babe. Bismillahirrahmanirrahim. Itu salah. Karena cukup Ar-Rahmanirrahim. Kita baca ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Boleh atau tidak kita baca Maliki Yaumiddin. Betul atau salah? Mengapa? Kita menekan huruf waw yaw. Tidak boleh, cukup yaw. Maliki Yaumiddin. Yang ditekan adalah middinnya. Sama, Maliki. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jelas ya, harus dibedakan antara tasdid dan takhfif. Takhfif itu sukun biasa, nggak ada tasdid. Karena itu ketika sukun, ketika waqaf, wa ma yubdi'ul batil. Sama? Wa ma yubdi'ul batil fa akhlaftum maw'idi. Fa akhlaftum maw'idi liyakunu min ashabis sa'ir. Liyakunu min ashabis sa'ir. Ya, itu ya. Nah, supaya beda antara tasdid dan lanjut antara qalqalah sughra dan kubra. Qalqalah sughra dan qalqalah kubra merupakan istilah antara sughra berarti huruf sukun pada huruf-huruf qalqalah yang dibaca wasal. Ya, huruf sukun pada huruf qalqalah ketika dibaca wasal. Sedangkan kubra adalah huruf sukun pada huruf qalqalah yang dibaca saat waqaf.
Itu definisi yang benar. Dan cara prakteknya sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Jazari, wa bayyinan muqalqilan in sakana wa iyyakum fil waqfi kana abyana. Dan sungguh jelaskan, bayyinan. Ini saking pentingnya memberikan hak qalqalah secara jelas pada sifat-sifat dari huruf-huruf qalqalah ketika sukun itu, sehingga Imam Al-Jazari menggunakan kata perintahnya diiringi dengan nun taukid khafifah. Wa bayyinan, asalnya bayyinan cukup ini. Wa bayyin, asalnya bayyin cukup, tapi tambah wa bayyinan ada nun sukunnya untuk taukid, supaya kita jangan mengartikan surah itu berarti qalqalahnya kecil, kemudian kubra qalqalahnya besar. Jangan. Tapi yang dimaksud di sini jelaskan lam yalid wa lam yulad. Kalau waqaf lam yalid lam yalid wa lam yulad sama. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sehingga kalau diwasalkan semuanya, dia otomatis yang sebelumnya kita posisikan sebagai kubra karena waqaf, ketika diwasalkan otomatis menjadi sughra. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang terakhir berarti apa? Iborahnya di sana. Pokoknya kalau diwasalkan ya karena wasal otomatis suara qalqalahnya itu berkurang. Karena apa? Bacaannya sama terus. Sama seperti huruf kaf dan ta, ketika baca dalam kondisi harokat maka jatah hamesnya itu berkurang karena dia harus bersamaan dengan sifat syiddah yang tentunya lebih dominan daripada sifat yang lemah, yaitu hames. Ya, sama lam yalid lagi keras lam yalid. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus berikutnya kita masuk dalam hak kinayah, hak dhamir. Hak kinayah atau hak dhamir, hu atau hi, itu oleh Hafiz beliau mengikuti bacaan riwayat Ibnu Katsir hanya ada di dalam surah Al-Furqan. Surat apa? Al-Furqan. Yaitu fihi muhana, sama? Fihi muhana. Sedangkan di hak dhamir yang lainnya dia tidak membaca panjang. Fihi muhana tidak. Sedangkan Ibnu Katsir semua hak kinayah atau hak dhamir hu atau hi itu dibaca panjang. Fihi hudan lil muttaqin. Kalau kita biasa fihi hudan lil muttaqin, ya. Dan seterusnya. Berikutnya hak kinayah yang disukun dhammah dan kasrah. Ada pengecualian dalam hal ini Hafiz membaca di luar dari kaidah yang ada, yaitu pada kalimat idhhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim, sama? Idhhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim. Asalnya apa? Fa'alqih hak dhamir itu. Asalnya fa'alqihi. Ini pengecualian termasuk
masuk dalam bagian gharib. Fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhum. Sama? Fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhum. Kemudian dalam surah apalagi An-Nur, wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaik sama ويتقه فأولئك هم الفائزون سمع kalau kaidah asalnya, kaidah aslinya hafaz, wayattaqhu asalnya asal yattaqi kan yattaqihi. Kalau di sini yang yattaq, qafnya sukun, jatuh setelah harakat fathah. Haknya asalnya itu berharakat dhammah asalnya. Kemudian ini pengecualian, wa yattaqihi fa ulai. Apa? Dibaca wa yattaqihi. Berikutnya lagi dalam surah apa? Al-Kahf. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت سمع فإني نسيت الحوت وما jatuh setelah harakat kasrah atau ya sukun apa bunyinya? Hi tapi dibaca hu. Ini termasuk gharib, artinya di luar dari kaidah asalnya riwayat hafaz. Sebagaimana dalam surah Al-Fatih, "Wa man awfa bima 'ahada 'alaihi Allah fasayu'tihi ajran 'azima." Sama? Asalnya alaihi. Nah ini termasuk keluar dari kaidah. Kemudian hak kinayah juga dibaca dalam surah Az-Zumar, wa in tashkuru yardahu lakum sama. Wa in tashkuru yardahu lakum. Asalnya menurut kaidahnya hafaz apa? Dibaca panjang karena hu jatuh setelah huruf berharakat. Kemudian sukun pada kalimat arjih dalam surah Al-A'raf dan surah Asy-Syu'ara. Qalu arjih wa akhah. Qalu arjih wa akhah. Asalnya arjihhu asalnya. Hamzahnya dibuang sehingga dan seterusnya. Jelas sih? Ini adalah bacaan di luar dari kaidah dalam riwayat hafaz. Kalau timbul pertanyaan kok bisa hu sini, ya? Kok bisa hu, kok bisa hi, kan? Kok bisa hu, kok bisa hi, dan kok bisa sukun, kok bisa sukun, kok bisa hu. Dalam hal ini para ulama Qur'an meriwayatkan bacaan dengan berbeda-beda, tapi
meskipun berbeda tapi satu, sumbernya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa gunanya dengan adanya perbedaan seperti ini yang disebut dengan wajah-wajah qiraat yang diriwayatkan semuanya itu mutawatir sampai kepada Rasulullah SAW. Apa gunanya? Gunanya adalah untuk menunjukkan asal kalimat yang sebenarnya. Seperti contoh, fihi muhana, hi muhana. Kok bisa panjang? Iya, karena asalnya fihi itu bukan dalam satu kalimat, tapi itu terdiri dari dua kalimat, yaitu fi di dalam, hi itu berasal dari kata-kata huwa, dia. Sehingga kalau fi huwa sulit, fi hu kemudian dirubah harokat hu menjadi hi, hiu berat sehingga harokat huruf wawunya dirubah menjadi kasrah, disesuaikan yang disebut dengan i'lal sehingga menjadi fihi muhana. Sama dengan minhu, hu dari asalnya min dan huwa sehingga dibaca minhu, dibaca panjang. Makanya ini tergantung dari riwayat yang diambil oleh imam-imam kita sambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, contoh lagi masalah bangsa nihu juga sama tadi itu sebabnya. Kemudian wayat taqhi, asalnya dengan mayyuti'illah wa rasulahu, mayyuti' fi'ilnya dimajzumkan oleh syarat man-nya, mayyuti'illah wa rasulahu wa yakhsha, sama mayyakhsha, wawnya ataf kan, yakhsha Allah wa yattaqi. Asalnya apa? Yattaqi. Asalnya yattaqihi, yattaqihi. Asalnya yat, makanya di situ ada beberapa bacaan. Semuanya itu untuk menunjukkan keaslian dari kalimat yang ada. Ada yang baca wa yattaqi, ada yang baca wa yattaqi, ada yang baca wa yattaqihi panjang dan seterusnya. Kalau hi dan hu sudah seperti itu. Kemudian dibaca wa yattaqihi hanya sukun, itu karena posisi hak jatuh setelah huruf yang semestinya sukun wa yattaqihi, tapi di situ diharkat kasar wa yattaqihi sehingga hanya sebagai pengganti dari sukunnya huruf qaf atau wa yattaqi, ya, wa yattaqi di situ ada huruf yang terbuang dan seterusnya. Begitu pula dengan yardhahu lakum, yardhah, karena di situ ada fi'il yang dijazmkan oleh syarat. Seperti itu antara lainnya. Berikutnya masuk dalam halaman 5. Antara huruf dha dan huruf dha, yang perlu diperhatikan. Antara huruf apa? Dha dan dha. Wadda bistitalatin wa makhraji mayyiz min adh-dha'i wa kulluha tajid. Antara huruf dha dan dha itu bedakan dengan sifat istitalahnya dan bedakan dengan makhrajnya. Sebab banyak orang-orang yang membaca dha itu kadang-kadang nyanton menjadi dha, yang dha menjadi dha. Contohnya anqadha dhahrak sama ya'addu zalim, ad-nya seperti itu, ya'addu zalim, faman yadurra wa'adda
kita biasa waspada agar jangan sampai ketika kita melafalkan satu huruf itu kepelicut pada huruf yang lainnya, atau harakatnya kepelicut pada harakat yang lainnya. Kemudian antara tafkhim dan tarqiq. Wa harfan isti'la'i fakhim makhsus al-itbaq wa nahwu qala wal 'asr. Tadi sudah kita sampaikan dalam materi al-itbaq, yaitu huruf tafkhim dan tarqiq. Setiap sifat istifal itu mempunyai mustahab, ya, berupa sifat tarqiq. Mustahabnya adalah tarqiq. Sedangkan isti'la, sifat isti'la mustahabnya adalah tafkhim, isti'la. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, wa harf al-isti'la'i fakhim. Sedangkan yang baca tipis huruf-huruf istifal seperti banyak selain daripada huruf isti'la, semuanya harus dibaca tarqiq. Faraqqiqan mustafinan min ahrufi wa haziran tafkhim lafzil alifi. Jadi tarqiqkan semua huruf istifal dan waspadai jangan sampai kamu baca tafkhim lafaz-lafaz berikut ini. Contohnya alhamdu, sana alhamdu. Jangan sampai baca alhamdu, a'udzu, jangan sampai baca a'udzu, biasa a'udzu. Biasanya kori-kori kan biasanya dibesarkan a'udzu billahi tidak a'udzu ihdina. Hamzahnya ini perhatikan, jangan sampai ditafkhimkan. Ihdina Allahu, jangan sampai terpengaruh karena tafkhimnya huruf lam sehingga banyak Allahus samad wal yatalaqqaf. Jangan sampai wal yatalaqqaf. Lamnya tipis, mestinya dibaca tebal karena terpengaruh huruf qa. Wal yatalaqqaf, sama wal yatalaqqaf. Jadi yang salah wal yatalaqqaf, salah atau benar? Banyak kepelicut seperti itu kan. Makanya Imam Al-Ghazali menyebutkan secara rinci antara lain yang harus diwaspadai huruf-huruf istifal jangan sampai dibaca tafkhim. Wa 'alallahi, jangan sampai wa 'alallahi, enggak boleh. Lanya tetap tipis. Wa 'alallahi, yang tebal hanya Allahnya. Wa 'ala tipis. Wa 'alallahi. Walau lanya juga sama. Walau enggak boleh walau la walau dhalin, sama lillahi lana a'maluna
مخمصة مرض في قلوبهم مرض sampai fi qulubihim marad ma fi qulubihim marad برق يكاد البرق يخطف أبصارهم بالباطل باء الباء بالباطل بهم بذي حب ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. Masuk كحب الله ya guys. كحب الله. وتواصوا بالصبر Sotnya tebal, baknya tipis, orangnya tebal. As-sabr. Watawasaw bis-sabr. Dan sampai watawasaw bis-sabr. Sabr. Makanya ini sob tebal, bak tipis diapit oleh dua huruf yang tebal, ya kan? Watawasaw bis-sabr. Sama? Watawasaw bis-sabr. Daripada angel-angel sob mulai. Ada orang yang angel-angel tuh rohnya dihilangkan. Watawasaw bis-sabr wal fat malah yang ash gitu, rohnya hilang. Padahal rohnya punya hak untuk diberikan makhraj dan sifatnya secara utuh. Rohnya apa hukumnya? Tebal. Sadnya tebal. Watawasaw bis-sabr. Abad. Rabawatin jatuthat. Rabawah ujtuthat. Hajj al-fajr. Yang tipis, mana yang tipis benar. Wal-fajr. Wal-fajr. Hati-hati jangan sampai huruf-huruf tipis ini dibaca tebal gara-gara terpengaruh oleh adanya huruf istighnaq atau huruf tebal. Alhamdulillahirabbil alamin. Habis alhamdulillah. Nama saya Lia. Di sini saya ingin menanyakan, bukan cuma menanyakan, minta tolong juga 4 hal, yaitu pertama, Ustadz, saya minta tolong untuk dibacakan surat Al-Fajr 5 ayat dan juga surat Al-Asr. Kemudian saya juga ingin minta tolong dicontohkan untuk
lafadz wal ard jika wakof itu bagaimana? Kemudian yang ketiga, dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 54 ada lafadz min istabraqa. Hamzah tersebut hamzah wasal atau bukan, apa boleh jika dibaca min istabraqa gitu. Kemudian yang terakhir, kami selama ini kenal Ustadz Mudawi adalah pemegang sanad, maka kami ingin memahami runtutan sanad jenengan hingga sampai Rasulullah. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan borongan Ustadzah Lia. Lanjutnya monggo Ustadzah tadi yang ungu. Oke. Tadi sudah saya tulis Ustadz di depan. Mohon penjelasan saja untuk huruf ta itu apabila disukun itu ada yang mengatakan misalnya dalam Quran surat Al-Ahzab tabat atau tabat. Mohon penjelasan itu. Kemudian ini saja untuk tadi slide-nya ada satu yang tertinggal rupanya. Saya khawatir ini hal yang cukup penting. Tentang idgham dan izhar, apa sudah disampaikan sebelumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ustadz ini saya mau tanya juga tentang fir, wastaghfir sama fathah itu apakah boleh di raum? Terus itu dulu ketika pernah juga diajari itu namanya ikfa bimaknal jadid, tapi juga ada yang menyalahkan. Ini kok apa nama bacanya Ustaz? Terus juga yang kedua la ta'manna itu juga kalau di Umi ditulis ismam ya. Nah itu katanya juga sebenarnya bukan ismam tapi idgham kabir. Nah itu ada yang ngapunten dulu pernah ada yang jelaskan idgham kabir ma'al raum sama ma'al ismam gitu. Ada dua cara gitu Ustaz. Apakah itu benar atau gimana? Terus yang berikutnya untuk bacaan bi'salismu itu untuk ke anak-anak dikenalkan bacaan apa Ustaz? Terus yang berikutnya hak domir. Maaf ya Bu ya, ini emang untuk hak domir terutama saya pun sendiri kadang memperhatikan yang asal kata itu kurang memahami sehingga wis pokok di Al-Quran di mushafnya seperti itu ada harokatnya panjang ya panjang pendek ngoten pripun Ustaz. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara 3 dulu karena ternyata 3 sama dengan 20 isinya tadi. Monggo Ustaz. Oke. Langsung saya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan contoh bacaan Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yassar hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Seperti itu. Jadi hurufnya semuanya jelas. Tidak ada yang disembunyikan dan tidak ada satupun huruf yang dihilangkan karena menggunakan ikhfa bimana jadid tadi ya. Jadi ikhfa bimana jadid yang saya lompat itu dipakai oleh sebagian ulama-ulama kita yang sama menggunakan istilah iklab atau ikhfa syafawi tanpa menutupkan kedua bibir. Itu satu mazhabnya itu dari situ semuanya. Dan itu alirannya pertama yang bawa adalah salah seorang ulama dari Mesir, kemudian diterima oleh ulama-ulama Saudi sebagiannya, tapi tetap tidak diterima sama sekali oleh ulama-ulama kami dari Syam.
Ulama-ulama Syam tidak menerimanya. Kami membaca prinsip mereka semuanya berdasarkan sanad, semuanya berdasarkan prinsip ulama-ulama qudama. Tidak ada istilah ijtihad dalam bacaan Al-Quran. Itu prinsipnya. Sehingga ikhfa syafawi atau ikhfa bimana jadid dan seterusnya itu tetap harus berstandar dalam riwayat sanad seperti yang tadi ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itu contoh antara lain bahwa kita menampakkan semua huruf, ya, karena jenengan lihat di buku-buku tajwid yang lama, ya, baik di Al-Jazari, Asy-Syatibi, mereka menjelaskan bahwa hukumnya ra di sini adalah harus dibaca tafkhim, yaitu ra sukun yang jatuh setelah huruf yang berharokat fathah atau dhammah, baik langsung atau di sela-selai oleh huruf sukun karena waqaf tadi, ya. Wal fajr, itu enggak ada yang mengatakan bahwa ra-nya itu tarqiq, enggak ada. Semuanya mengatakan tafkhim. Dan bimakna jadid itu adalah ijtihad, dan yang membawa pemahaman itu syekh kita, yaitu Ustadz Kiai Basari Alwi. Ya, kita tetap ikraman, memuliakan beliau, ta'ziman, tapi dalam masalah prinsip ya tetap enggak masalah, ya kan. Yang penting jalur kita itu harus tampak seperti itu. Meskipun jalur beliau dan seterusnya itu menggunakan istilah ikhfa bimakna jadid. Oke? Ikhfa bimakna jadid itu beliau yang menggunakan istilah itu. Kalau kita semuanya harus tampak. Jelas sambun. Kemudian waqaf pada al-ard. Seperti itu. Jadi harus mengalirkan suara. Al-ard. Seperti itu. Sehingga tidak cukup kita membaca al-ard, gak ketemu. Karena apa? Sifat dad itu antara adalah rikhwah. Apa rikhwah tadi? Mengalirkan suara. Seperti itu. Mengalirnya kemudian istabraqa. Apakah hamzahnya hamzah qata' atau hamzah wasal? Tentunya qata' dia, ya. Istabraqa. Apa? Ayatnya muttaqiina ala furushin batainuha min istabraqa. Min istabraqa. Harus dibaca min istabraq, tidak boleh dibaca min istabraq, enggak ada itu. Semuanya para ulama sepakat bahwa itu adalah hamzah qata, min istabraqa, ya. Itu sudah soal pertama tadi. Kemudian huruf ta, bagaimana cara melafalkannya? Huruf ta. Huruf ta ya seperti dicontohkan tadi, apakah at atau at? Apa? At atau at?
praktek kita adalah huruf ta atau kaf, posisi menghameskan huruf itu, hamesnya huruf itu berasal dari makhrajnya tadi. Di mana makhrajnya? At. Setelah at baru lepas dia karena lemah. At. Nah, seperti itu. Sama dengan as, makhrajnya di situ as. Ak. Kalau at itu prakteknya kita at, tabbat, at, mengalirkan nafas persis dari makhrajnya ketika kita lepas at, ta, tabbat, huruf kaf ak, dari sini dari pangkal lidah ak, seperti itu. Tadi menanyakan masalah izhar dan idgham. Betul. Izhar dan idgham jelas bahwa izhar itu adalah memperjelas huruf yang ada. Yang dimaksud di sini adalah huruf-huruf sukun ya. Apapun hurufnya sukun apabila izhar, seperti contohnya tadi tsummat takhadz. Itu adalah izhar, enggak boleh didghamkan. Tsummat takhadhtumul ijl. Tsummat takhadhtumul ijl. Izhar atau idgham dalnya? Izhar. Kemudian berkaitan dengan huruf nun sukun yang dibaca izhar jelas ya. Ya nun bunyan dan seterusnya itu pengecualian, unwan dan seterusnya itu pengecualiannya. Sedangkan idgham ya seperti biasa mafhum saya kira yaitu bisa ada kalanya dari nun sukun atau dari huruf-huruf yang mutajanisain seperti alam nakhluqkum. Alam nakhluqkum, ada dua wajah di situ. Qaf ketika bertemu dengan huruf kaf dibaca idgham. Tapi idghamnya dua wajah. Wa binakhluqkum waqa'. Artinya ada dua wajah pada kalimat nakhluqkum, ada idghamnya. Idgham menjadi naqis dengan catatan mengekalkan sifat isti'la'nya huruf qaf, tapi hurufnya sudah masuk pada huruf kaf, sehingga sifat qalqalahnya itu hilang. Alam nakhluq yang tebal dulu, alam nakhluqkum. Dan wajah yang kedua idghamnya kamil sempurna, alam nakhluq menjadi kaf, alam nakhluqkum menjadi kaf. Kedua-duanya wa binakhluqkum waqa. Nakhluqkum ada dua wajah, wa bil khulfi binakhluqkum waqa. Wa bil khulfi maksudnya dua wajah. Sedangkan yang satu wajah idghamnya adalah naqis, dalam arti sifat idbaknya harus tetap apabila wa bayyinil itbaqa min ahattu ma ahattu ma basatta. Lihat sifat idbaknya qaf, apa idbaknya ta basatta. Ahattu tebalnya tetap. Ini hanya satu wajah. Karena apa? Tadi kita kembali pada huruf-huruf idbak itu posisi tafkhimnya lebih kuat, aqwa daripada sifat tebalnya isti'la, ya kan? Tadi sudah kita jelaskan. Sehingga kalau idghamkan maka dia hanya satu wajah saja dengan mengekalkan sifat idbak. Contohnya ahattu sama
tebal. Ahadtu. Basatta. La in basatta. Itu idgham ya. Paham ya? Ini adalah idgham. Alhamdulillah. Lanjut. Apakah boleh membaca raum pada wastaghfirhu dan fathah wal fath? Maksudnya wastaghfirhu gitu dah. Gimana? Wastaghfirhu, hunya kecil gitu. Dibaca hunya apakah boleh diraum? Sebagaimana wal fath idza jaa nasrullahi wal fathu gitu ya. Boleh atau tidak? Prinsipnya dalam wakaf itu, dalam wakaf, kalau huruf itu berasal dari harakat dhammah dan kasrah, maka ketika wakaf boleh dibaca raum ya. Kalau dhammah saja boleh dibaca ismam. Artinya kalau raum itu bisa pada harokat dhammah dan kasrah ya, dhammah dan kasrah. Tapi kalau ismam itu hanya dhammah saja. Kun fayakun ya, ismam kun fayakunu boleh ya, jadi boleh. Wastaghfirhu kecil boleh. Wal fathu aslinya boleh selama huruf yang disukun karena wakaf itu bukan fathah. Selama huruf yang disukun itu bukan fathah. Itu berlaku pada huruf apapun dalam kalimat ayat-ayat Al-Quranul Karim. Jelas ya? Ikhfa bimana jadid sudah saya jawab tadi ya. Itu yang membawa adalah syekh kita, ustadz kita, tidak mengurangi ta'zim kita pada beliau rahimahullah ta'ala, Syekh Basri Alwi. Tapi dalam riwayat yang kita ambil dari sana, dari Damaskus, tidak ada. Kemudian ismam dan raum pada la ta'mannat. Betul, jadi boleh kita menggunakan kata idgham. Memang asalnya dia, tadi sudah saya sampaikan, asalnya la ta'manuna, manuna, kemudian diidghamkan. La ta'manna. Hanya saja para ulama qurra al-asyrah sepakat bahwa pada kalimat ini tidak ada yang membaca tasydid mahad atau idgham mahad. Idgham murni enggak ada. Makanya idghamnya diiringi dengan dua wajah bacaan antara raum dan ismam. Makanya dibaca la ta'manna ala Yusuf. Wajah kedua la ta'manuna ala Yusuf. Ada dua wajah seperti itu. Jelas nggih? Kemudian terkait dengan bi'sal ismu, bagaimana cara mengajarkan kepada murid-murid kita? Ya, kita berusaha mengajarkan dengan bacaan yang benar, dengan kaidah bacaan yang benar pula. Jangan sampai karena
kita mengajarkan kepada anak-anak sehingga anak-anak dibujuki ya. Wis pokoke ngono ae lho wis. Dibujuki. Dibujuki sing bener tuh ngene, dibujuki kan. Berarti dia tidak mengatakan sesuatu yang benar. Oke. Tapi saya tidak mengatakan bahwa tadi yang tidak bisa mengucapkan huruf ra dengan fasih tidak bisa masuk jadi guru ummi kan. Bisa masuk jadi guru ummi. Okay. Dan seterusnya. Jadi disampaikan bahwa ini adalah bertemunya dua huruf yang sama-sama sukun. Al, lam, tunjukkan al, ini sukun kan? Al, kasih contoh lagi, al-qari'ah itu kan sukun kan? Kemudian ism itu berasal dari Bismillahirrahmanirrahim. Mana alifnya? Ada atau tidak? Kasih contoh-contoh seperti itu. Ya rodok dawa penjelasan rodok dawa kan. Tapi dengan panjangnya penjelasan itu, maka pahala jenengan akan semakin banyak insyaallah. Wis pokoke nakal ngono ae kadang-kadang. Pokoke nakal ngono wis enggak dawa-dawa nakal, tidak boleh. Istilah wae nakal. Kan yang tersebar kan banyak bahwa ini adalah bi'salismu adalah nakal. Tidak ada nakal. Nakal itu hanya huruf sukun sahih, ya kan? Dengan memindahkan harakat hamzah pada huruf sukun sahih. Yang terakhir adalah hak dhamir untuk membedakan antara ini hak dhamir atau hak apa, hak asli dan selanjutnya. Kalau kita tidak tahu, yes ngikuti apa sing ono dalam Al-Qur'an, tapi tetap diusahakan kita mengetahui untuk perkembangan keilmuan kita, mengenal bahasa-bahasa Arab supaya kita jauh lebih baik ke depan, bukan hanya berjalan di tempat, tapi ada peningkatan-peningkatan dari kualitas bacaan kita, sehingga dengan tambahnya ilmu kita, maka derajat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita di dunia hingga di akhirat pun akan semakin tinggi. Dan insyaallah tahun depan mungkin kita akan mengkaji kitab Nadhman Al-Jazari utuh satu hari nanti. Dari mulai yaqulu raji'a fi rabbi sami'in sampai selesai wassallallahu alaihi dan seterusnya ala Nabi Mustafa akan kita baca satu hari utuh. Okay. Dari kajian dari awal sampai akhir utuh, bisa satu hari utuh, tapi perlu semangat dan nggak ngantuan, insyaallah semuanya bisa. Kemarin saya ke Jogja juga sama, satu utuh saya sampaikan materi Al-Jazariyah utuh tuntas. Bahkan ada 2 hari disediakan oleh teman-teman dari Jogja. Hari pertama saya menyampaikan pemaparan masalah isi kandungan Al-Jazariyah. Hari kedua mereka setoran hafalan matan Al-Jazariyah. Tidak banyak nadhamannya, hanya 107 bait. Tahun depan, makanya sekarang mulai ngapalno didik-didik. Nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah habis waktu kita. Insyaallah kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke Ustaz langsung. Mari kita tutup dengan baca doa bersama. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini mendatangkan berkah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan pengakuan Allah sebagai ahlullah. Ahlul Quran hum ahlullah wa khasatuh, dan orang-orang yang diistimewakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberadaan kita ini menjadi saksi dan bukti bahwa kita layak untuk mendapatkan gelar itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala dhinniyah wa ala kunnatin salihah. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanaan 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وارزقنا عملا صالحا يقربنا إليك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجمعنا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا فرجته ولا هدينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا قلبا قاسيا إلا لينته ولا جهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا سهل أمورنا وحصل مقاصدنا فبلغنا إليك يا الله يا رحمن يا رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا بأسرار سورة الفاتحة. Kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.